Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu. Kita kalau sedang membaca Al-Quran itu berarti kita sedang membaca yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi titik komanya itu juga mengandung suatu makna. Apalagi ini dia sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan sesuatu yang sebagai sumpahnya bukan dirinya, tapi demi waktu, demi masa. Kalau kamus zaman dahulu menggunakannya seperti itu, demi masa. Waktu itu sesuatu yang unik. Para ahli ilmuwan fisika zaman dahulu tuh selalu berlomba-lomba untuk menseragamkan waktu. Arloji yang dulu yang kita pegang ini dulu manual. Untuk menseragamkan 0,00 titik-titik 00 per detiknya itu sangat luar biasa sulit. Biasanya untuk menseragamkan waktu di suatu daerah, dibuatlah di pertengahan jalan itu semacam jam yang besar. Jadi kalau kita datang ke suatu kota dan kita punya arloji, waktu kita disesuaikan dengan jam itu. Itu kerjaannya Albert Einstein dan kawan-kawan pada saat itu. Ilmuwan-ilmuwan Eropa. Dan dalam logika mereka dulu sebelum mereka menelaah kembali tentang waktu, mereka pikir waktu itu seragam. Jadi waktu kita di bumi dengan waktu kita di planet merah Mars itu sama. 1 detik di sini sama dengan 1 detik di sana. Sampai mereka menemukan lagi yang namanya ruang dan waktu kuantum. Kalau nggak salah ya, ruang kuantum. Jadi terdapat perbedaan. 1 jam di sini beda dengan 1 jam di sana. 1 detik di sini mungkin bisa berarti 1 jam di planet Mars. Seperti itu ternyata konsep waktu. Dan hal-hal semacam ini hanya bisa sampai kepada otak yang mengerti dan paham betul arti kegunaan fisika. Saking luar biasanya waktu ternyata. Itu yang membuat ilmuwan semacam Albert Einstein ini merasa Al-Quran itu memiliki kekuatan yang luar biasa dibandingkan Taurat. Yahudi KTP pasti kaum Yahudinya sendiri mengatakan Albert Einstein itu Yahudi KTP. Lebih menyukai ayat-ayat di Al-Quran. Karena sesuai dengan logika, sesuai dengan intelektual dia, sesuai dengan saintis dia. Di sini Allah menerangkan demi waktu, bukan waktu di sini saja. Waktu di masa lampau. Sebelum ada bumi, sebelum ada matahari, sebelum ada planet Mars. Detik ini dan waktu dia akan masa datang. Allah berkata demi waktu ini konteksnya. Demi waktu. Sebelum ada huruf, sebelum ada Nur Muhammad di arsy Allah, sebelum ada Adam, sebelum ada iblis, sebelum ada malaikat, sebelum ada jin, sebelum ada setan, Allah bersaksi itu.
Luar biasanya ayat ini. Kenapa Allah sampai bersaksi demi waktu? Demi waktu di Mars, demi waktu di planet Jupiter, demi waktu di planet Saturnus, demi waktu di lubang hitam, demi waktu di perut bumi, demi waktu dimanapun. Allah berkata pada ayat ini, surat Al-Asr, demi waktu. Ada apa Allah sampai berkata demi waktu kepada Rasulullah? Jadi memang agama kita ya semacam itu, ayat-ayatnya luar biasa. Kalau seorang ahli sastra, dia akan tergugah dengan ayat-ayat yang tentang keindahan-keindahan alam semesta, tentang cara hubungan antar manusia, tergoda. Kalau ilmuwan yang semacam seperti ini, kalau ahli negarawan tentang politik, tentang cara membina hubungan baik antar bangsa, banyak ayat-ayat semacam itu. Makanya ini ladang ilmu kalau Al-Quran. Sayang kalau kita tidak perhatikan baik-baik. Dari segala macam keinginan batin kita, keinginan akal kita, pun jika ingin memuaskan hawa nafsu kita, ada semua di Al-Quran. Demi waktu, demi masa lampau, demi masa kini, demi masa depan, demi waktu dimanapun kalian berada. Entah kalian nanti mati, entah kalian nanti di hari penghisaban, entah kalian nanti di surga, entah kalian di neraka, demi waktu, pokoknya titik. Sang pencipta waktu. Ya seperti saya utarakan tadi, ternyata logika manusia itu berkembang, menciptakan dunia digital. Waktu sekarang bisa seragam. Coba lihat HP kita. Kalau sistemnya tidak salah, waktu kita sama, nggak ada yang berubah selama aplikasinya connect dengan provider. Provider nanti connect dengan sistem dunia, GMT. Begitu, luar biasa. Jadi jangan halangi jika anak-anak kita sangat menyukai fisika, karena dunia yang sangat luar biasa itu fisika. Bisa menciptakan mobil, bisa menciptakan kapal terbang, bisa menciptakan macam-macam teknologi, kereta api, TV, macam-macam. Pun ahli ilmuwan Eropa juga, kalau kita dulu ukhuwah Islamiahnya baik, tidak saling membunuh antara Sunni sama Syiah, apalagi waktu dinasti Fatimiyah itu luar biasa, kita benar-benar kacau. Hegemoni Arab di Mekah dengan hegemoni Arab di Turki, saling gesek, sama seperti hegemoni gereja di timur dengan gereja di barat Roma, sama-sama bergesekan juga. Kita perang salib kalah, habis semua ilmu-ilmu kita. Tetapi ternyata peninggalan-peninggalannya itu berguna. Kalau mereka yang berpikiran bersih, berhati jernih, tidak ada embel-embel segala macam, berterima kasih kepada ilmuwan-ilmuwan muslimin zaman dahulu. Karena fisika yang ada di sini sangat berhutang budi dengan fisika zaman dahulu. Saking luar biasanya. Dan demi waktu lagi Allah berkata, entah nanti ketika kita meninggal, jasad kita berurai menjadi tanah, itu juga ada waktu. Demi waktu jasadmu, demi waktu kau melakukan kebaikan, kejahatan, kemungkaran, pikiran bersih, pikiran kotor, pokoknya semua demi waktu. Ada apa dengan demi waktu ini? Allah sampai berkata seperti itu.
Alhamdulillahirabbil alamin.